hu ahad hu ahad. Wasallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muzilidai wa shifaiha wa dab'il bala wa abatiha wa pasti rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa auladana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasiquna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yaumina haja ila yaumil jaja Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana
lana wa ilmana wa quwwatana bi adadil makhluk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya auladi wa jami'il muslimin wa tufarriju biha qurbati wa saqai wa taqdi biha hawaidi biadadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa miftahil maisur wa fatihil lima uligha wa syafil ilan wa mufarrijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina salatan tukawwina biha linupusina wa jawahina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal asyrari wal aswa'i wa darai wal balai wa hamajati sayatin wa ala alihi wa sahbihi wa walidaina wa walidaikum wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahimim maliki yaumiddin. Ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asul kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani keberkahan bagi kita, dikuatkan Allah hati dan jiwa kita untuk istiqomah di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat kita dari satu derajat ke derajat yang lainnya hingga kita wusul di sisi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita, ibu bapak kita, handai tolan dan keluarga kerabat kita, tetangga-tetangga kita. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Fathur Rabbani menjelaskan tentang berapa banyak orang-orang yang berkata tentang kebaikan, bahkan mungkin mengajak orang kebaikan, tapi dirinya sendiri malas memperbuat kebaikan itu.
Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah As-Saff ayat 2. Betapa besar kebencian Allah antakulu, orang-orang yang berkata ma la taf'alun, tapi dia sendiri tidak memperbuatnya. Orang-orang yang mengajak orang lain untuk mengingat Allah, tapi dia sendiri sunyi daripada mengingat Allah. Orang-orang yang mengajak bersalawat kepada Allah, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad SAW, tapi dia sendiri sunyi hatinya daripada bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan betapa banyaknya orang yang mengkritik orang lain, menggibah orang lain, atau mengatakan orang lain salah dan sesat, tapi diri sendiri tidak melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Kam taquluna wa tuqalifuna ma tastahuna. Berapa banyak orang mengatakan seperti itu, tetapi mereka sendiri menyelisihinya. Apakah mereka tidak merasa malu? Lam tad'unal iman wa la tu'minun. Engkau mengajak untuk beriman, engkau sendiri sebenarnya jauh daripada keimanan itu. Ketahuilah, kata Syekh, al-iman, iman itu ialah huwal maqawamu lil afati wa huwa sabir tahta syaqalan. Iman itu ialah al-muqawwamu lil afati, kemampuan ketahanan diri menghadapi berbagai cobaan-cobaan dalam hidup ini. Mungkin sakit, bagaimana kita tidak mengeluh atas sakit itu, kecuali tetap tegar hati kita, percaya husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana iman kita ketika rezeki kita sempit, kita tetap berkata Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah Maha Dahsyat memberi rezeki kepada kita. Bagaimana ketahanan jiwa kita, diri kita pada saat kita diterpa berbagai musibah yang datang bertubi-tubi kepada kita, tapi kita masih berkata Allah, Allah Rabbi, Allah adalah Tuhanku. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak berkurang sedikit pun iman kita, malah sentuhan-sentuhan musibah, sentuhan-sentuhan kekurangan dalam hidup kita menghibah kita untuk makin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Ai jalikal iman, itulah semua itu bagian daripada iman kita. Wasobir, sehingga iman itu memunculkan dirimu. Wujudnya dalam bentuk kenyataan adalah kemampuan kamu dapat sabar tahta saqala, atas penderitaan-penderitaan yang kamu terima, seberat apapun itu dia. Wal musari huwal maqatil, dia adalah kecepatan. Huwal maqatil, dia adalah pembunuh, pembunuh hawa nafsu. Al iman huwal mutaqarramu bima indahu minad dunya, iman itu dia menjadi mulia ketika dia tegak dirinya berhadapan dengan dunia. Ketika itulah iman itu terlihat, ketika itulah wujudnya berbentuk sabarmu dalam kehidupan ini. Kesabaran itu tidak hanya dalam ibadah kita, bagaimana kita tetap teguh istiqomah mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa pada Ramadan, ketika kita ada uang lebih kita dapat menunaikan ibadah haji, ketika kita ada kesempatan kita dapat duduk di majelis ta'lim. Bukan sekedar itu, tapi kesabaran kita adalah ketika kita mungkin dicela oleh orang lain, dianggap sinis oleh orang lain, ketergantungan kita terhadap keadaan. Al-iman yatakarramu liwajhillahi ta'ala, ada tanda iman itu, yaitu ketika sabarmu, ketahanan mentalmu semata-mata liwajhillah, untuk mendekatkan dirimu kepada Allah Azza wa Jalla, bukan mendekatkan dirimu kepada makhluk. Bagaimanapun wajahmu engkau make upi, sebagus apapun keindahan itu, bagaimanapun bajumu, tubuhmu engkau jubahi dengan jubah-jubah para ulama,
Jikalau iman itu tidak ada, jikalau kesabaran itu bukan karena ingin liwajhillah, mendekati Allah, maka semua itu hanyalah kepompong saja, tidak berarti apa-apa. Sebab dia memiliki lawan, wal hawa yatakarramu liwajhi syaitani. Hawa nafsu itu dia akan memuliakan liwajhi setan, di hadapan setan-setannya, wal agradin nafsi, dan dia akan menampakkan bagaimana jiwa-jiwa yang penuh hawa nafsu mencari mangsanya. Subhanallah. Jadi kalau engkau ingin tahu imanmu, supaya nanti di akhirat tidak terkejut, dibuka Allah di akhirat baru kita terkejut, sepele sekali iman kita, maka lihatlah di dunia ini, kata Syekh, bagaimana iman kita, apakah sudah luar biasa atau tidak. Karena Nabi berkata, al iman yajidu wa yankus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kita duduk di majelis ini supaya iman kita, kalau tidak bisa naik terus, paling tidak kita bisa bertahan di keimanan kita itu. Seminimal mungkin tidak merembes seperti bocor di dalam kendi yang pecah. Kita tidak ingin seperti itu. Maka kita duduk untuk belajar al-ilmu. Di dalam ilmu itu kita mengetahui tentang iman kita. Di dalam ilmu itu kita dapat meningkatkan iman kita. Bahkan kita mengetahui kebocoran di sana sini daripada iman kita. Dengan ilmu itu pula bertambahlah amal ibadah kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Dengan ilmu yang kita tuntut itu pula, boleh jadi bukan karena iman kita, namun karena ilmu itu Allah menambah iman kita, Allah mengangkat derajat kita. Subhanallah. Man fatahu babal haqqi azza wa jalla qada ala abwabil khalqi. Barang siapa yang luput daripada pintu Allah azza wa jalla, atau dia tidak mengerti tentang wajah Allah, bagaimana imannya di hadapan Allah azza wa jalla, maka qada ala abwabil khalqi, pastilah dia menjadi orang yang duduk di hadapan makhluk. Maka terpalinglah imannya, justru terbalik menjadi iman kepada makhluk, bukan iman kepada Allah azza wa jalla. Hak apa ini memahaminya lah. Kawailah paham lah. Jadi ilmu itu tidak berguna. Semua ilmu tidak berguna kalau iman kita ini terpaling semuanya. Ilmu ma'rifatullah tidak berguna juga kalau iman kita ini tidak tepat. Karena itu dalam kitab Minhajul Arifin, Syekh Abdul Qadir Jailani kemarin mengatakan, i'tikad yang kedua baru ilmu, yang ketiga baru amal. Amal itu belakangan, ilmu belakangan juga masih. Oh, apa yang paling pokok? Iman kita kepada Allah azza wa jalla. Bagaimana iman itu bisa terbukti dalam kehidupan kita sehari-hari? Orang jadi ulama tidak segampang hari ini belajar lalu besok hari jadi ulama, tidak. Anu guru ulun sudah membaca amalan yang supaya bisa anak tuh nagoro. Kada ba anakan juga. Yang ba anakan tuh je guru ikam kabini ulun pang guru lah ikam. Ya toh, jangan aku tadi toh. Kenapa guru? Berapa hari sudah berapa waktu dah mengamalkan? Hanya seminggu guru, seminggu anak bisa anak. Ya kan? Jadi ulama mungkin 30 tahun belajar, 20 tahun belajar, konsentrasi penuh. Bahkan mungkin sebagian mereka tidak bergaul dengan orang-orang kebanyakan. Banyak mewujudkan hanya untuk ilmu. Itu pun belum tentu jadi ulama. Begitulah iman itu dibela. Begitu pula iman itu kita tanamkan kepada anak-anak kita, bahkan pada diri kita sejak kita kecil, iman itu tetap. Tapi kita pelihara terus. Bagaimana menggiring iman itu dipelihara? Barulah kita memainkan di sini ilmu kita. Sehingga Allah mengatakan yarfa'illahil ladzina amanu minkum wa utul ilma darajat. Allah hanya mengangkat kalian yang beriman kepada Allah.
Kemudian setelah beriman, wa utul ilma, orang-orang yang berilmu, derajat, beberapa derajat di sisi Allah. Berarti iman dan ilmu. Subhanallah. Nah, sebab satu bab ilmu sudahlah, insyaallah. Kesimpulan dalam Fathur Rabbani, simpulkan dikitlah. Kebanyakan bingung pula. Iman itu sudah ada di hati kita. Wujud iman itu yang kita ucapkan la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Wujudnya itu tuh wujudnya itu dalam perilaku sehari-hari. Wujud iman itu dapat lihat kita ketabahan sabar kita. Jadi ingin melihat iman kita hebat dan tidak, kemampuan kita bersabar. Satu itu. Yang kedua adalah keyakinan kita kepada Allah. Pada saat kita menerima ujian dan cobaan itu, ternyata kita tetap teguh hati kita memuji Allah. Jadi kalau mengeluh kayak apa? Nah, berarti imannya sudah terganggu, tidak yakin. Subhanallah, beratnya iman lah kayak itulah. Masya Allah. Ayo ya, kalau yang penting pengetahuan kita tentang demikian, kita dapat, mudah-mudahan kita dapat hikmah atas apa yang disampaikan yang sedikit ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.